Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, selamat pagi teman-teman TikTok. Sesi Kamis 25 September 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Najmuddin, biasa dipanggil Nabil. Saya dari junior staff tim EA Nakama. Jadi di sini saya akan tentang topik yang masih berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Bagas tadi, dan itu tidak direncanakan ya, kayak tiba-tiba cocok ya, chemistry-nya kuat. Jadi topiknya adalah sehat dan produktif di ruang kantor gitu. Oke, next. Oh ya, lupa. Belum terbiasa. Oke teman-teman, jadi bisa teman-teman lihat ada gambar yang cukup menarik ya, yang mungkin merepresentasikan sebagian dari kita gitu ya. Ini ada asli bro di jam 3 sore gitu ya. Dimana di jam itu kita itu kondisinya biasanya badannya capek gitu kan. Mata udah perih, terus pegel gitu kan, badan pegel, terus biasanya itu juga bug-bug itu bermunculan gitu, entah kenapa gitu ya, kenapa nggak di paginya gitu atau siangnya gitu, kenapa kok di jam sore gitu. Nah, yang tadi yang berkaitan dengan badan pegal-pegal, terus mata sakit dan lain sebagainya, itu kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu gitu ya? Nah, itu ternyata berkaitan dengan pekerja kantoran teman-teman. Jadi sebenarnya ini fakta yang sudah kita sama ya. Mungkin lebih kita underestimate gitu ya. Kita remehkan gitu. Ternyata secara global itu total waktu yang dihabiskan oleh pekerja gitu, secara global itu rata-rata ada 6 jam 30 menit per hari gitu ya, dengan 2 jam 52 menit di depan komputer, khusus untuk komputer ya. Lalu kalau di Indonesia sendiri itu rata-rata ada 7 jam 57 menit per hari untuk bekerja di kantor Aceh Utara gitu ya. Ini menandakan bahwa jumlah jam yang kita habiskan di depan komputer itu banyak sekali ya. Bahkan kalau kita hitung gitu, satu hari itu sudah menghabiskan 1/4 kita gitu. Oke. Next, nah dari fakta itu muncul pertanyaan nih, apakah itu baik untuk kesehatan kita? Oh ini ada typo. Nah, apakah itu baik untuk kesehatan? Nah, untuk itu maka kita harus tahu nih apa arti dari kesehatan gitu ya. Oke, apa sih itu kesehatan? Oke, menurut WHO sendiri, kesehatan itu adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak. Oh ini ada sedikit typo juga ya. Jadi intinya
definisi kesehatan itu adalah kondisi di mana seseorang itu sudah mencapai kesejahteraan di 3 komponen, Bang. Jadi ada kesejahteraan fisik, ada kesejahteraan mental, dan juga ada kesejahteraan sosial gitu ya. Di luar di luar tidak terdapat penyakit atau kelemahan gitu ya. Jadi ada 3 komponen penting gitu ya. Untuk yang pertama itu ada kesejahteraan fisik gitu ya, yaitu kondisi tubuh yang berfungsi dengan baik gitu. Jadi misalkan teman-teman itu punya gula darah yang normal gitu, terus kolesterol yang normal dan lain sebagainya. Dan teman-teman ketika melakukan aktivitas fisik itu bisa melakukannya dengan baik gitu ya. Misalkan teman-teman itu berjalan atau menangga gitu ya dari lantai basement ke lantai 4 BSI. Nah, emang ngos-ngosan ya teman-teman, tapi ya kalau emang gitu ya dan nggak capek-capek banget ya, insya Allah teman-teman udah sampai di tahap sejahtera fisiknya gitu. Lalu lanjut yang kedua itu adalah kesejahteraan mental gitu ya. Nah, itu berupa kemampuan berpikir jernih, mengelola emosi dan menghadapi tantangan hidup. Jadi yang pertama ini kemampuan berpikir jernih. Jadi ketika itu bisa punya pikiran yang jernih, maka ketika ia dihadapkan dengan permasalahan gitu ya, yang perlu critical thinking gitu ya, dia bisa gitu ya melakukannya. Gitu. Lalu untuk yang kedua itu mengelola emosi. Nah, apabila seseorang itu bisa mengelola emosi dengan baik gitu ya, ketika ada permasalahan gitu yang berat gitu ya, yang bisa membuat dia itu marah gitu atau sedih gitu, maka dia tidak akan langsung mengeluarkan emosi tersebut. Jadi apa yang akan ia lakukan itu adalah dengan melakukan tindakan yang terbaik gitu ya. Bukan berarti mengelola emosi itu tidak marah, tidak sedih ya. Tidak boleh marah, tapi dalam kondisi dan keadaan, kondisi atau waktu yang tepat itu, tidak zolim gitu intinya. Nah itu maka kita bisa menghadapi tantangan hidup ya. Oke. Lalu yang ketiga itu ada kesejahteraan sosial gitu ya. Yaitu membina hubungan sosial yang sehat dan mampu berkontribusi pada komunitas. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke topik tadi ya. Mengapa kesehatan di kantor itu penting ya, teman-teman? Oke, jadi sebenarnya kan kesehatan itu kaitannya sama individu ya teman-teman. Tapi ternyata enggak cuma itu, ternyata itu juga sangat berpengaruh ke company karena produktivitas berkembang ketika tubuh dan pikiran kita sehat dan seimbang. Misalkan ada teman-teman gitu yang datang ke kantor dengan fisik yang sehat, kayak mentalnya tidak baik gitu ya. Nah itu ternyata juga berpengaruh buruk gitu teman-teman terhadap produktivitas teman-teman sendiri. Nah ada istilah yang namanya presenteisme gitu. Apa itu presenteisme? Presenteisme itu adalah kondisi teman-teman itu hadir secara fisik, tapi secara mental teman-teman tidak ada gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan pekerjaan teman-teman dengan maksimal. Gitu. Jadi yang pertama, mengapa penting? Yaitu untuk menghindari presenteisme. Nah, karena ada data menarik ya dari UK itu di mana perusahaan itu mengalami kerugian sebesar 91 sekian miliar itu pada tahun 2019, 91 miliar pound sterling karena adanya fenomena ini, absenteisme dan juga
presenteisme. Presenteisme itu yang tadi, absenteisme itu mirip lah, tapi karyawannya tidak datang gitu ya, absen gitu. Terus yang kedua itu karyawan yang sehat itu bisa meningkatkan inovasinya teman-teman. Juga bisa berpikir dengan lebih jernih lagi, bisa berpikir lebih kritis lagi teman-teman. Jadi memang itu dua manfaat utama mengapa kesehatan di kantor itu penting. Oke, tadi kan kita sudah tahu alasan alasan kenapa kesehatan itu penting. Nah, untuk memaksimalkan kesehatan di kantor, maka kita harus tahu nih risiko apa saja yang paling sering dialami oleh pekerja kantoran gitu. Oke, next yang pertama itu ada computer vision syndrome. Apa itu computer vision syndrome? Itu adalah semacam gejala atau kumpulan gejala yang di dalam seseorang itu karena terlalu lama melihat layar teman-teman, melihat layar terkena paparan cahaya gitu ya, sehingga ia mungkin beberapa gejala seperti mata perih, mata kering gitu ya, atau penglihatan kabur, dan itu bisa sampai kepala juga teman-teman. Kan biasa tuh kalau kita terlalu lama ngelihat layar, kayak kita bisa pusing gitu ya. Nah, itu bisa. Dan ancaman ini juga ada data yang menarik ya terkait hal ini. Yang pertama itu prevalensi global untuk masalah CVS ini adalah 68% pekerja itu mengalami gejala ini teman-teman. Jadi secara global memang ini permasalahan yang dialami oleh banyak orang ya. 8% itu lebih dari setengahnya gitu. Nah untuk untuk yang kedua ini untuk pengguna multi device gitu. Mereka yang menggunakan dua perangkat atau lebih ya, misalkan teman-teman itu menggunakan laptop untuk kerja, kemudian teman-teman juga pakai HP gitu ya, misalnya healing dan sebagainya, melihat konten kayak gitu. Nah itu malah lebih tinggi ya teman-teman prevalensinya, yaitu sebesar 75% gitu. Jadi orang yang sering punya multi device itu besar itu bakal mengalami permasalahan mata teman-teman. Oke, lanjut ke dampak pada produktivitas. Jadi dari penjelasan tadi intinya tuh dampaknya kita menjadi lebih berkurang ya akurasi pekerjaannya, karena kan kalau kondisi mata kita tuh kayak udah kayak sakit ya, udah kayak buram gitu ya, itu kayak lebih terbatas aja gitu. Jadi itu bisa menyebabkan pekerjaan menjadi kurang kualitasnya, sehingga nanti ujung-ujungnya ya kita harus melakukan perbaikan gitu, harus melakukan misalnya teman-teman. Oke, lanjut ke ancaman kedua, yaitu sistem gerak. Nah, ancaman ini terjadi karena kita waktu kerja ya di kantor itu kebanyakan itu jarang gerak ya. Ya mungkin tadi dari data yang awal tadi itu rata-rata secara global itu 6 jam, teman-teman. 6 jam kita berada di depan layar gitu. Nah, itulah yang menyebabkan permasalahan ini. Salah dua permasalahannya itu ada nyeri punggung bawah, yang dimana itu mempengaruhi 23 hingga 38% pekerja kantoran secara global.
melonjak hingga 88% dalam studi dari Jakarta Selatan. Lalu ada sindrom carpal tunnel, itu prevalensinya 81% pada pekerja kantoran. Itu mencerminkan angka pada profesi dengan penggunaan komputer yang ekstensif. Oke, sindrom carpal tunnel itu apa sih? Intinya di tangan kita ini ada saraf ya. Di pergelangan tangan ini ada saraf yang kegunaannya itu untuk mengatur gerak jari-jari, jari ibu, jari telunjuk, terus jari manis gitu ya. Nah, apabila ada permasalahan di saraf itu, maka gerakan jari-jari itu akan terganggu, teman-teman. Nah, itu permasalahan yang cukup serius ya untuk kita ya, progres gitu. Oke, next. Oke, ancaman ketiga itu adalah kelelahan mental gitu. Jadi ada beberapa data yang mendukung bahwa ada kelelahan mental gitu dari bekerja gitu. Yang pertama itu data Haystack menunjukkan 83% pengembang global mengalami kelelahan kerja. Lalu ada dari tenaga kerja Indonesia pada tahun 2024 itu 40% melaporkan kelelahan kerja sedang hingga tinggi, dengan hanya 10% puas dengan sumber daya kesehatan mentalnya. Lalu ada stigma juga yang beredar di masyarakat, teman-teman, di mana 7% khawatir dianggap tidak produktif gitu, jika mereka membicarakan masalah kesehatan mental mereka. Jadi yang terakhir ini menurut saya kayak agak bahaya juga sih, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu punya masalah mental, lalu teman-teman pun gitu ya, nanti lama-lama akan menjadi gunung gitu, menjadi mental debt gitu, yang mungkin itu bisa explode kapan saja gitu. Oke, lalu apa cara untuk meminimalisir ancaman tadi? Oke, solusi pertama adalah dengan memperhatikan ergonomi, teman-teman. Di ergonomi itu apa? Intinya itu kayak memperhatikan elemen-elemen yang ada di sekitar kita gitu. Misalnya kan kayak monitor, terus ada kursi, lalu meja dan lain sebagainya. Kita perhatikan tata letaknya sehingga menghasilkan tempat kerja yang nyaman gitu bagi kita. Jadi yang pertama itu adalah penempatan monitor. Pastikan monitor itu Anda sejauh lengan dan bagian atas layar itu sejajar dengan mata untuk mencegah ketekanan leher. Lalu ada kursi yang ergonomis. Nah, ini kursi yang sudah ada di BSI ya. Kursi ergonomi udah 3 bulanan ini. Enak, nyaman. Oke. Lanjut penempatan keyboard mouse. Ya, untuk tips yang ini ya, jaga keyboard dan mouse dekat dengan tubuh Anda sehingga siku setinggi siku untuk menghindari masalah pergelangan tangan dan bahu gitu. Lalu ini ada meja berdiri gitu ya, yang bisa dinaikkan dan diturunin gitu. Tapi kalau di kantor di Indonesia kayaknya belum umum ya, setingkat startup kayaknya belum ada setahu saya. Tapi kalau ada memang nice to have gitu. Oke, next. Oke, solusi kedua adalah dengan melakukan aktivitas fisik. Ini merupakan solusi yang menurut saya lumayan jelas.
Kalau mau sehat ya kita harus perbanyak aktivitas fisik gitu. Jadi yang pertama itu adalah aktivitas fisik di luar jam kerja gitu. Dari WHO memberikan saran gitu ya, kan 150 menit per minggu untuk aktivitas sedang. Aktivitas sedang itu apa? Aktivitas sedang itu seperti jalan cepat gitu misalnya, kayak renang ya yang ringan-ringan, terus kayak naik sepeda ya santai gitu. Nah, yang kayak gitu. Atau 70 menit seminggu dengan aktivitas intensitas tinggi. Ya, aktivitas intensitas tinggi itu kayak lari atau jogging, terus renang cepat gitu ya, terus, dan lain sebagainya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah aturan 20-20-20. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 20 menit kita coba nih kayak ngelihat objek yang jauh gitu ya minimal 6 meter lah. Cuma 20 detik. 20 detik. Jadi teman-teman kalau misalkan udah 20 menit di ruang dev gitu ya, bisa ke selasar gitu. Kayak ngelihat ke depan gitu kan bisa. Itu buat ngelihat sejauh 6 meter. Tujuannya apa? Tujuannya itu mengurangi ketegangan mata. Oke, yang ketiga itu adalah aktivitas fisik mikro. Apa maksudnya? Ini aktivitas fisik yang kita lakukan waktu di tempat kerja gitu ya. Kenapa kita perlu juga? Karena aktivitas fisik di luar jam kerja itu masih belum cukup teman-teman untuk menghilangkan mungkin ketegangan yang kita rasakan ya di kerja gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa misalkan setiap 1 atau 2 jam gitu ya, kayak berdiri itu terus melakukan peregangan ya, biar badan itu lemas atau enggak kaku gitu ya. Oke, next. Oke, ini solusi menurut saya adalah solusi yang paling penting ya teman-teman. Karena ini ada firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Jadi perhatikan kata hanya teman-teman. Cuma satu-satunya cara agar kita itu agar hati kita itu tentram gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan gitu ya. Saya juga pernah dengar itu di hadis kalau tidak salah ya. Itu yang intinya kalau misalkan hati kita tuh baik, maka seluruh badan kita itu baik gitu ya. Jadi dua hal itu aja itu sudah mendukung bahwa mental itu yang paling penting teman-teman. Oke. Jadi tadi yang pertama ya spiritualitas gitu ya. Ada ibadah, zikir, dan doa yang memberikan ketenangan hati yang tak tergantikan. Oke, terus yang kedua ada liburan. Nah ini penting ya teman-teman. Kalau misalkan libur gitu, Sabtu, Minggu jangan kerja ya. Mungkin ini yang masih kerja itu kayak yang mahasiswa-mahasiswa ini ya. Jadi maksimalkan hari libur ini untuk membuang stres yang sudah menumpuk selama kita kerja gitu sampai Senin, dari Senin sampai Jumat gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada kembangan. Nah kalau yang ini itu waktunya waktu kita kerja gitu ya. Ya pas di hari kerja kita harus seimbang gitu ya antara waktu kerja kita dan istirahat kita. Jangan sampai kita terlalu banyak kerja gitu ya sampai membebani mental kita, dan jangan sampai juga kita itu terlalu banyak istirahat gitu ya karena nanti dimarahi atasan ya, itu kena mental.
Oke, teman-teman udah sampai ke ringkasan. Jadi intinya tadi kan sudah dibahas tentang apa itu kesehatan dan mengapa kesehatan itu penting untuk produktivitas kita, nah gitu. Intinya teman-teman mawas diri lah, kayak tahu kondisi diri sendiri. Misalkan kayak, oh sekarang badanku kayak nggak enak gitu ya, udah capek. Nah, teman-teman bisa eh, jalan-jalan gitu kayak atau melakukan peregangan gitu. Atau kalau misalnya teman-teman kayak secara mental itu kurang baik gitu ya, ya teman-teman bisa melakukan mental healingnya tadi gitu ya. Ya bisa melakukan ibadah atau melakukan zikir atau mungkin melakukan liburan gitu ya, cuti dan lain sebagainya. Jadi itu intinya teman-teman banyak memperhatikan diri sendiri saja gitu. Oke, itu cukup saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.